gue kalau nggak salah nyimpen uang itu dari hasilnya dia sekitar 6 jutaan atau 7 juta. Dari 150.000 Dari 150.000. dan kayak orang gila bahasanya. Kayak orang gila gue ngomong sama Kalau dia. orang lihatnya Iya. gitu kan. Gue It bilang, akhirnya gue pulang bawa duit itu kayak, "Mak, lu tenang aja nih, lu lihat perbuatan si langit," gue bilang heeh, itu. heeh. Pegang nih duit. Nah, dari situ gue belajar ternyata ketika lu udah kuasain kriteria atau karakter burung itu, tanpa lu harus tekan, dia tahu cara berterima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat semua tim gue. Oh gitu. Jadi kayak lu main burung, mereka itu ya hewan makhluk yang harus lu hargain. Bukan robot yang harus lu paksa menang, lu harus paksa buat juara, buat naikin apa? Legalitas. Untuk tips dan perawatan si burung gimana nih Bang? Apakah sama atau enggak? Oh, Khususnya beda-beda. nih gini deh, khususnya buat yang Abang biasa lakuin deh. Kalau Tips gue dan pribadi nih, perawatannya, heeh. kalau gue pribadi ngelawat burung itu, dia kan kalau cah ijo nih makan buah nih, jadi nggak ada purnya. Oh makan buah pisang. Buah, pisang, apel, apa aja sih. Widih mahal juga nih Iya, burung. mahalan burungnya kadang Iya gua. daripada orang ya. Gua makan sawo aja jarang, dia makannya apel. Nah gimana tuh Bang tips dan perawatan? Kalau dibuat cuca ijo nih, kan kadang gua burung nggak cuca ijo doang, ada murai, Pada murai ada kenari, banyak ya. lumayan dah, lumayan. Ada beberapa jenis karena emang dia kan butuh masteran nih, Bro. Jadi Masteran. sebelum lomba, dia emang harus ada bobot vokalnya dulu, materi. Materi suara burung gitu Suara maksudnya? burung, ada Mhm. isiannya. Jadi kalau kata pemain burung, dia punya isian, terus vokal bagus, irama bagus. Jadi banyak kriteria. Lomba itu banyak kriterianya. Mhm, Jadi mhm. bukan sekedar burung bunyi doang. Ada isiannya harus A, B, C segala macem deh. Oh berarti mengkopi si masteran tersebut gitu Iya. ya? Jadi Makanya kan kayak juga pinter gak tuh burung. suara burung kenari dia. Kenari bisa, cajenggot bisa. Jadi harus banyak burung kita ya. Oh berarti itu yang disebut dengan masteran. Guru vokal. Guru apa Iya. namanya tadi? Guru Guru vokal. Berarti vokal. ya. Oh berarti Kita ini kasih banyak. guru juga Oh biar belajar. banyak juga berarti ya? Banyak. Kenari Ada ada, nari, ada terus cajenggot, ada kapas tembak, wih, kapas tembak tuh? ada buat guru vokalnya dia. Jadi jauh-jauh misalnya kita dari mana nih, kita datengin gurunya, datengin buat ngajarin dia nih, selesai ngajar kita lepas atau pindah kandang, biasa kita pindahin ke rumah temen nih, Heeh. ke anak-anak saung, Nah gantian. untuk si langit yang dominan suaranya tuh Bang dari masteran apa tuh Bang? Kalau langit kayak suara gereja tarung. Oh, udah pernah ngeliat gereja berantem belum lu pada? Kadang bobo celurit gereja Gua berantem. keder. Kalau kacer berantem gua satuin kandang gua pernah. Ini mah Gereja, gereja. Bro. Gereja Oh gitu. tarung, apa lagi, cajenggot, kapas Heeh, tembak. heeh. Nah, materinya banyak. Oh Tapi gitu. dominan di tembakan sih dia. Jadi kayak kriteria volume burung tuh ada yang punya irama aja ngocok ngayun, ada yang Mhm. full nembak, full neken. Nah, dia termasuk di tipe burung yang neken sih, mukul. Oh gitu. Jadi Gara-gara si ngebentak dia. gereja burung Ah, gereja ini. masterannya dia tuh, Oh guru deh. vokalnya dia. Nah sehari nih Bang kalau perawatan kayak misalnya ada yang ngasih jangkrik kah, kayak Abang ngasih buah pisangnya aja kah, Mhm. apelnya aja kah, apa gimana tuh? Kalau buat di buah, Hmm? kalau jenis hijau kita rolling. Kalau dia udah mulai bosen sama pisang, ganti ke apel. Apel udah mulai bosen, balik ke pir, buah pir tuh. Kelihatan gitu ya dari si burungnya tersebut kalau Ah, udah bosan kelihatan ya? nah itu yang gue bilang harus hafal kita sama karakter burung. Mantap. Harus paham dia pengennya apa, dia kayaknya gini burung, ketika burung makan sesuatu yang dia suka, pasti dia nunjukin juga kalau dia suka. Entah dia bunyi, entah dia jadi segeran gitu. Kita harus apalin Eh, itu karakter kudu burung. dipelajarin tuh ya? Harus. Makanya gue bilang saung ini bukan sekedar gue didik teman-teman gue buat menang, bukan. Oh Tapi gitu. pahamin karakter burung. Jadi pemenang buat gue Hah? adalah owner yang berani megang dia sampai finish. Itu pemenang buat gua. Bukan lu jual burung lu karena menang sekali 2 kali terus lu jual dengan harapan gua bisa dapetin yang baru, bukan gitu sih menurut. Tapi lu Oh. matengin karakter dia. Jadi jenis burung itu harus kita pahamin bener-bener nih. Yang kita pegang ya, Mhm. bukan kita komentarin burung orang. Kalau Enggak, burung orang terserah sih, bebas itu mah ya. bebas ya. Heeh. Makanya gue bilang ketika lu mulai bisa, ketika lu mulai paham, bukan berarti lu harus vokal di luar. Makanya gue bilang, nih podcast ini Mhm. pertama kali gue terima. Asik, alhamdulillah. Bener. Itu entar dulu nih, podcast podcast cuman podcast ini yang baru pertama kali Abang Pertama kali terima? gue terima. Ya alasannya dong?
pasti, karena gua nggak pengen orang ketika mulai bisa vokal atau menggurui orang. Gue takut. Berarti menjudge atau menilai lah gitu Gue maksudnya? takut setelah gua kenal binatang-binatang ini, Mhm, rasa takut yang paling gua kuasain adalah sombong mhm. dan terlalu menggurui manusia. Karena dari binatang gue belajar, mereka nggak terlalu suka ditekan, Mhm, mereka nggak mhm, terlalu suka dipaksa. mhm. Apalagi kita bro yang punya akal lebih. Iya, Bener nggak? yang bisa tiduran Iya, celentang. yang terserah tuh orang mau ngapain aja gitu kan. Orang lagi sedang-sedangnya jatuh cinta, lu bilangin jangan begini, pasti Heeh, dia marah. iya pasti. Sama, apalagi burung. Iya. Nah dari situ gue bisa mulai neken diri gue sendiri buat udah gue nggak usah terlalu vokal. Yang masuk ya gue terima, yang Heeh. nggak masuk nggak usah gue komentarin dia salah atau dia gimana, terserah dia. Oh Makanya gue gitu. nggak terima podcast lain ini sebenarnya nih. Karena apa? Gue takut terlalu vokal, Heeh, akhirnya kan orang kalau ngomong heeh. kesalahan cuma di omongannya. Ya pastilah. Iya, orang yang rajin ngomong pasti hancurnya sama omongannya. Makanya gue nggak pengen banyak ngomong. Ya nggak Makanya nggak kata gue, apa-apa dong, karena nggak anak-anak apa-apa. apa nih, anak dangkalan apa tahu nih. Ya kan pastinya gini Bang, banyak yang pengen si burung kesayangan kan banyak juga pengen yang juara. Kan pastinya Bener, kayak gitu kan di luar sana pasti. teman-teman kita. Tapi Barangkali dengan adanya kita nih bocah dangkalan mampir, ketemu ngobrol sama Abang, ya ini menjadi sebuah pelajaran juga. Oh ternyata bukan cuma bisa manusia-manusia aja, ternyata bener, harus bisa binatang-binatang dengan bener. umpannya Abang yang dia suka kan gitu ya? Iya, harus Nah, kita lihat. ada Bang, ada berapa biji nih kalau Abang bilang kalau setiap datang ke sini ya pasti insya Allah juara, juara. Ada berapa piala nih yang Abang pegang? Banyak banget. Yang paling berkesan pialanya? Paling berkesan kita ketemu eh di Hutangsel kalau nggak salah. Di HUT Tangsel? Tangsel. Itu Tangsel berkicau. Tangsel berkicau? Berkicau. Mhm, Waktu dia main di tiket 300 dan gue ketemu salah satu orang yang sombong banget bro, gue nggak bisa sebut namanya. mhm, Diakuin kalau burungnya ini, kalau burungnya lagi nggak kondisi nih, tapi dia bisa megang 3 besar minimal gitu kan. mhm. Dia bilang siap bang, gue bilang siap guru, gue bilang. Widih. Kita ketemu di sono, dia orang jauh bro, orang jauh bukan orang sini. Oh gitu? Dari jauh kita janjian di IG waktu itu. Biar ketemu ganteng bareng gitu Iya, maksudnya? dia penasaran sama burung Mhm, gua penasaran sama burung dia. mhm, Gue bilang boleh bang besok kita ketemu mhm, di event tersebut. mhm, Ya udah berangkat. Emang gua akuin nggak semua orang bisa nunduk ketika dia ada di atas, mhm. dan ketika di bawah juga nggak semua orang bisa nganggap dirinya ada. Iyalah, Kadang kan orang takut ketika heeh, di bawah, ah, gue nggak mau ngapa-ngapain. Tapi buat gua kalau lagi lu bisa bersahabat sama burung-burung lu, heeh, akuin aja, maju aja terus, yang penting lu yakin. iya, Kunci terakhir dengan prosesnya dengan proses, iya, jadi kita nggak bisa kalah sama keadaan. Akhirnya gue ketemu sama dia tiket 300.000, dan entah kebetulan atau emang rezeki kita lagi ada. Nah si langit ini nunjukin kualitasnya dia, dan dia berhasil megang di juara tiga di juara tiga 3, besar tiga. 3 besar, Nah di situ dia mulai malu bro, punyanya dia masuk ke berapa ya, nominasi lah, tapi dia masuk heeh, cuma di angka besar. Terus baru dia ngaku mau nyapa kita, mau ngobrol gitu kan. Nah asik. itu dia jeleknya pemain sekarang, gue bilang gitu ya. Iya 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 iya. Siapa yang menang, burung siapa yang bagus, mulai diaku, oh ini temen gue nih, saudara gue. Menurut gue lu kalau mau silaturahmi nggak usah lihat burung menang atau enggak, atau tim besar banget lu deketin segala macam, bukan. Lu berdiri harus berdiri sama kaki lu sendiri. Tim lu ini, lu Mhm, berdiri sama tim lu, sama kaki lu, sama segala macam, dengan kerendahan lu, dengan semangat lu harus tetap bisa ngormatin siapapun, mau burung mau orang gitu. mhm. Jadi jangan kalau lagi menang kita kayaknya gagah banget. Oh, masang dada yang Nah berbulu. iya kayak soang gimana gitu kan, jadi lepas sayap, iya enggak? Makanya geledek-geledek, kocak juga Mhm, itu orang iya berarti ya. bener. Kalau andai kata ketemu gitu dan Halo, itu berarti memang apa ya, menjadi pelajaran hebat juga buat Abang sendiri ya? buat gua. Jadi ya udahlah, dari gua punya perjalanan masa lalu yang buat gua kusut nih. Heeh, Nah ini pelampiasan gua nih. Pelampiasan dari udah gua nggak usah kayak gitu lagi. heeh Gua harus heeh. berubah nih. Gua harus mikirin keluarga gue, mak gue udah masih tua segala macam. Nah ini nih orang yang ngajarin gua. Jadi Oh gua sama gitu. binatang gua udah angkat tangan gua. Mau lu bilang lu pawangnya kek, lu bukan, gua bukan pawang, gua bukan segala macam gitu. Gua sering kayak gitu, tapi gua bilang mereka abang gua. Iya Mereka iya teman iya. gue, mereka sahabat gue, bahkan mereka makhluk terdekat ketika yang lain gak ada, binatang gue doang dah. Berarti lu pernah gini dong Bang, sama si langit, "Ngit,
ini kopi kagak ada, Hmm, gula nggak ada. enggak bener, Lah kan enggak kita bener, bener. nggak tahu dong, Lu karena kan harus lu tahu bilang cerita ini. seperti itu, Lu ya harus tahu kan? cerita ini. Gimana tuh? Nih, jadi gue punya cerita yang Heeh, menurut gua bisa nggak masuk di akal, tapi itu emang buah gua ngerasa itu buah gua nih, mhm, buah dari semua perjalanan gue. mhm, Jadi waktu itu gue punya cerita nih, gue jadi sedikit bawa emak gue karena cerita ini buat emak gue. heeh, Jadi waktu itu mau puasa 2000 berapa ya, pialanya masih ada tuh. Gue lagi nggak megang duit nih. heeh. Emak gue juga kayaknya lagi habis dan nih pendaringan nih, Iya. nggak cukup banget nih ya. Dek, panggil gue dek kan. Heeh. Ayo pak, besok mak mau munggahan nih kata dia kan. Gue Oh bilang gitu. mau puasa nih. Iya. Pas saudara datang kita nggak nyediain apa-apa, bingung. Tenang deh mak, gue kata. Heeh. Gue ada duit nih bakal ganteng. Gue minta doa. Paling penting juga tuh. Jangan Orang lupa tua ya? orang tua. Oh Gue nggak bisa jelas, lupain jelas. jasa-jasa mereka walaupun Heeh, dia bilang iya, iyanya mereka itu surganya gue. heeh. Jalan lah gue. Gue punya duit 150.000. Gue belilah tiket pertama main tiket itu 150.000. Heeh, Masuklah nih dia. Lawan 70 burung, dia masuk kedua. Gue janji sama dia, heeh, kalau lu masuk kita lanjut, heeh, kalau lu nggak masuk kita pulang bilang ke emak. heeh. Tapi emak lagi butuh duit nih Ngit. Gue bilang begitu. Gue jalan berdua doang sama temen gue, Bang Sao tuh, ada CSG banget. Siapa namanya? Bang Sao, Iya, Nuri kira Haji Sao namanya itu, kalau dia iya, nonton nih, heeh. dia tahu kisah itu. Pengen tahu jangan ketawa aja, Mm-mm. Bang. Nah di situ dari juara 2 dia Heeh. lanjut ke sesi-sesi berikutnya dan dia runner up 1 terus nggak lepas. Sampai Widih, sesi akhir dia ke 1 bro. Itu gua kalau nggak salah nyimpen uang itu dari hasilnya dia sekitar 6 jutaan atau 7 juta. dari 150.000 Dari 150.000. dan kayak orang gila bahasanya. Kayak orang gila gua ngomong Kalau sama dia. orang lihatnya Iya. gitu kan. Gua It bilang, akhirnya gue pulang bawa duit itu kayak, "Mak, lu tenang aja nih, lu lihat perbuatan si langit." Gua bilang heeh, gitu. heeh. Dipegang nih duit. Nah dari situ gue belajar ternyata ketika lu udah kuasain kriteria atau karakter burung itu, tanpa lu harus tekan, dia tahu cara berterima kasih. Bener. Widih. Dan gue udah ngerasain banyak pengalaman bro sama burung-burung gue, sama ayam kek, sama burung, banyak aja bro, banyak. Gua kira Iya. gini, Bang, ketika lu bawa duit, "Mak, ini gua bawa duit." Mm-mm. Lah emang burung lu jual? Lah kan namanya kita dalam kondisi lu lagi Ah, bilang kayak tadi, nah tapi ternyata begitu, di menang di membawa event itu, kemenangan, heeh. nah dia ditawar deh nih ayah burung gue nih, burung gue mulai nih, si langit itu dari harga 20.000 naik 40 kalau nggak salah waktu itu, 70 di 80 gue tahan. Taruh, ini maksudnya 20.000 perak? 20 juta, 20.000 perak peking nih dia. Ya enggak, maksudnya digeprek kan Iya. cocok. Oh gitu, Jadi ya ini dari berapa tadi? 20 juta penawaran terakhir. Penawaran Penawaran pertama 20 juta, terakhir itu di harga 80. harga tertinggi yang pernah lu dapat berarti Ayla Second 2013 burung ini. orang mana, Bang? Gak apa-apa sebut aja kalau Orang dia Bintaro waktu itu nawar. orang Bintaro. Dia bilang, gue bilang gue nggak butuh, bukan nggak butuh duit, gue munafik kalau Mhm. manusia nggak butuh duit, Oh tapi iya gue nggak jelas. perlu gitu. Heeh. Maksud gue lagi perlu kendaraan. Lu mau nggak Ayla 2013 gue antar? Oh enggak deh bang, Oh gitu? karena pas lagi dia nawarin mobilnya, Heeh. gue ngerasa ya deh, kayaknya gue naik motor juga indah nih, gue kehujanan sama bini, kapan lagi gue dua-duaan kan, Heeh. ntar kalau gue sukses Heeh. senang atau gue nggak tahu depannya, Iya benar. gue kangen hujan-hujanan naik motor, jadi kata gue nikmatin aja dulu deh naik motor gitu kan. Asik. Dan akhirnya si langit ya sampai sekarang nih Sampai ada. sekarang banyak bantu bro, ini burung banyak bantu. Nggak cuma langit, jadi Heeh. setiap binatang yang ada di sini banyak kebantu gue. Makanya gue bilang gue nggak berani kasar sama binatang, gue nggak berani maki-maki binatang, Heeh. karena cara nggak langsung mereka nolongin gue, bukan cuma dari nominal uang, Heeh. tapi dari saudara-saudara gue di luar. Gue jadi punya banyak saudara, Mhm. punya temen, punya abang, wah banyak banget Oh gitu. Dan dari dan binatang. dan kalau ada yang nitip burung gitu, Bang. Hmm. Lu open gitu sih, Bang? Apa enggak? Selalu, Hah? selalu. Saung itu selalu terbuka. Makanya gue bilang lu mau masuk, Heeh. mau keluar terserah lu. Gue nggak Nitip pernah ngiket. nitip gitu? Nitip. Ntar bos burung, paling gue ngabarin, bos Heeh. burung udah rapi nih, berapa duit ongkosnya. Gue nggak bilang, nggak bisa bilang. Oh gitu. Gue nggak bisa matokin sekian, nggak bisa. Karena mereka itu sahabat gue. Masa gue mau ngejual mereka? Dan Kasarnya. kadang kan gini, Bang, kalau misal dikasih, lu udah kerja keras nih dikasih, contohnya cuma dikasih sekian dan lu nggak bisa nerima itu. Apa lu emang ini terima, ini Oh nggak. rezeki gua. Apa lu gitu? Kalau gue bukan orang yang ngitung rezeki. Nggak Mhm. boleh kata Mhm. nenek gue, Mhm. ngitung rezeki itu paling Mhm. nggak boleh. Mhm. Jadi
apapun bentuknya ketika mereka berterima kasih dan ada tanda terima kasih harus diterima, mau apapun. Misalnya kita kerja ibaratnya dari pagi sampai subuh, Mhm. itu tanda terima kasihnya cuma nyampe pagi doang, kasarnya cuma kecil atau dikit gitu, Mhm. gue terima itu rezeki gue. Dan siapa orang yang pernah nitip paling lama dan paling berkesan menurut lu? Yang nitip burung gitu ke lu? Ada? Yang paling berkesan, Ketika itu burung belum jadi apa-apa terus lu, "Wah ini susah banget nih burung di-setting-nya oh ada gimana sih temen nih?" gue, Kan temen gue gitu kan ada kan? ada temen gue, Ada? ada, Sampai akhirnya bisa? bisa on dan akhirnya dia finish di umur, selesai sama umurnya tuh burungnya Heeh bukan heeh. orangnya ya, Oke. akhirnya dia finish selesai deh. Heeh. Oh Tapi gitu? sebelum dia meninggal, Heeh. dia ukir prestasi dulu buat tuannya. Anjay, Nah itu gue asik bilang, juga ya? wah berkesan banget buat gue. Jadi udah lama nggak Heeh kerja burung heeh nggak ketemu lah heeh. settingan lapangannya, ketemu ketemu kita, ketemu saung bader. Alhamdulillah dia bisa naik tingkat dikit, dia bisa nyenengin majikannya. Setelah Mhm. udah nyenengin dia meninggal. Oh udah berarti rezeki lu nyampe situ gue bilang. Kita Berarti nggak usah ngomong kalau udah bicara umur terus kan. kalau yang punya gimana jadi nih? Kesan orang yang punya? Aduh, gimana apa gimana nih? Kan Jadi kayak pasti saudara sama gue. oh iya? Awalnya nggak gue deket dari Facebook malah. Dia beli burung waktu itu ke kita, Heeh. kesininya deket deket Mhm. biasa, Heeh. lama-lama dia nitip burung ya gue terima kalau gue, karena kalau burung ini punya potensi emang harus gue kembangin, tapi gue nggak bisa kayak orang-orang gue harus target 2 bulan 3 bulan nih burung gue janjiin bisa main lapangan, nggak bisa gue. Oh emangnya motor? Iya Oh gue gitu bilang ya? dia kan punya karakter, dia punya jiwa, dia punya rasa sendiri, Heeh. ikutin rasanya dia. Be Selesainya sampai kapan ntar gue kabarin, gue nggak bisa, be makanya gue bilang ada yang betah sama saung bader, ada yang nggak betah, karena yang nggak betah itu rata-rata orang fokus ke menang. Karena ngeliat saung bader, wah enak nih kayaknya gue masuk ah. Begitu dia masuk kejebak. Di dalam isinya bukan ngebahas kemenangan, tapi tentang jiwanya mereka, jiwa dari burung. proses dia nggak bisa Nah, apa-apa sampai iya, dia bisa apa gitu ya? harus Oh lumayan sampai juga situ. dan ini apa emang sebetulnya kegiatan sehari-hari lu ini emang cuma di burung kah, di ayam kah, atau lu ada kegiatan yang lain? Oh Atau enggak, gimana? gue kebetulan kerja di ini ya, apa sih? Bersinambung sama kemanusiaan. Oh gitu? Pahlawan tanpa tanda jasa. Di Asik. Iya 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 iya. di Oke. ini gue Oh kerja gitu? di Dinas Pemadam Kebakaran Oh Jakarta gitu? Selatan. Oh gitu. Dan kalau udah ini nih, masalah burung ayam dengan keluarga, kayak lu udah berumah tangga dong, Bang? Udah ya. Bini lu tuh ngomongnya apa? "Lu burung Burung gue yang mulu dielus, gue gitu nggak ya. dielus-elus." Lah gimana? Apa gimana? Hah? Enggak, alhamdulillahnya gue nggak punya komplain di situ. Keluarga gue support, Hah? bini gue support, Hah? teman-teman support. Jadinya ya ini peluang gue buat jadi lebih baik gue pakai. Oh gitu. Jadi ya gue anggap aja ini peluang dari Allah buat gue jadi lebih baik. Jadi nebarin kebaikan bukan cuman pakai sorban sama kopi ya deh. Oh gitu. Menurut gue, Mhm. tapi kebaikan itu luas, Mhm. agama kita itu luas. Makanya gue bilang kalau gue nggak bisa sisihin waktu buat 5 waktunya, gue dari hal sebelah siniannya dikit nih belah pinggir gitu kan. Dengan prinsip dan metode yang lu Yang penting gue punya nggak gitu. nipu orang Iya gitu benar deh. benar benar. Berarti banyak ya? Ada nggak Bang, kalau ketika lu lagi jual burung Bang, terus ternyata ada yang mati nih dengan Komplain lah, tanpa alasan? komplain. Iya, kan Sering kayak gitu. otomatis berarti, "Ih kok di rumah gua burung mati, giliran di sono enggak sih Bang?" Itu gimana lu tanggapan lu kayak Sering begitu? komplain. Tapi kalau emang kesalahan di kita, siap nggak siap harus kita kita akuin. Udah kita tuker asal Mhm kesalahannya benar di kita. Tapi kan kadang orang gini bro, jual burung dari sini bunyi, mhm. di sono, bang ini burung kok nggak bunyi-bunyi, nyalahinnya kita. Padahal rawatannya dia yang salah. Dia ngasih jangkrik kagak, pengen burung bunyi. Oh Kita gitu? bingung. Kan burung makan buah aja lemes, Heeh makan pur aja murai, heeh. lemes kalau nggak dikasih jangkrik, nggak dikasih kroto, nggak dikasih ulet, kan banyak makanan-makanan hidupnya juga nih yang harus kita kasih. Nah terus ketika lu jual burung nih Bang, apakah ada sertifikasinya sendiri dari lu? Oh Karena enggak, kan menurut gua lu mhm, udah apa ya, si langit ini udah lumayan udah ditaruh orang di angka 80 kan. Kalau misal lu nggak ada sertifikasinya dengan lu bahasanya, eee, mati karena lu nggak ngasih tahu segala macem, itu emang bener nggak ada caranya atau lu cuma ngasih, "Lu di handphone nanti lu kasih jangkrik sekian ya, lu jemur entar sekian ya." Kan pasti mhm, ada tuh yang kayak gitu. Apa iya. gimana tuh cara lu, Bang? Cara gue buat jual burung, kalau buat sertifikat nih, sertifikat dari ternak kan nggak ada nih, karena ini Iya, burung bukan ternak nih, heeh burung-burung dari hutan, heeh burung-burung tangkapan liar, heeh. atau segala macam. Paling nggak ada sertifikat bro dari kita, Oh, paling cuman apa?
Masih tahu perawatannya doang paling Cuman gitu? perawatan, untuk perawatan, tapi Heeh, kadang gue bilang begini, heeh, perawatan dari gue misalnya dengan jangkrik sekian, heeh, nyampe di dia otomatis berubah dong, berubah mhm, suhu, berubah dia adaptasi lagi si burung. mhm, Nah itu biasanya bisa kurang, bisa lebih dari apa yang gua, apa dari yang gua kasih. mhm. Makanya kadang gue suka selalu info-infoan tuh sama orang yang beli. Jadi nggak gue lepas sebelum si orang itu paham sama nih burung. Jadi harus banyak tanya. Rata-rata kan kalau penjual males nih, Mhm, diribetin mhm, sama yang beli nih, "Ah mhm. ribet, berisik nih beli, beli burung segini aja," kalau gue nggak mau. Jadi gue emang, "Bang," gue yang nanya malah gue yang berisik, "Burung gimana nih? Burung kondisi gimana?" Segala macam, harus gue tanya. Berarti emang lu nggak lepas tanggung jawab ya, Bang? Nggak, gue nggak pengen, karena emang judulnya saung kan emang begitu gue. Selain ini berapa orang yang bantuin lu, Bang? Di Saung Bader ini? Banyak, banyak. Ada adik gua, ada abang gua, ada teman-teman dekat gua di sini. Oh, jadi keluarga lu emang ikut berkecimpung juga jadinya ya? Wah, emang kita lahir nih kayaknya emang udah bau-bau burung sama ayam. Karena emang bapak gue emang udah dari dulunya emang udah biasa gitu kita ya. Oh gitu. Udah biasa main sama ayam, main Heeh, sama burung, sama heeh, musang, sama heeh. apaan sama ular deh. Segala macam deh. Dulunya emang dari kecil ya yang kayak gue bilang tadi lu udah lahir emang karena babe dan emak lu tahu Udah. semua jenis binatang ya? Makanya gua alhamdulillah gua dapet support dari orang tua, dari bini juga. Wah, alhamdulillah deh kuat banget. Wih, Kayak udah deh gua udah nggak ada lagi nih daripada gua macem-macem di luar, udah main burung aja, main ayam, pulang piket, pulang kerja, main ayam, main burung, oh nerima gitu. tamu, udah. Harian gua udah begitu doang, Bro. Nggak ada kesibukan lain dah selain ngobrolin burung, ngobrolin ayam, tuker rawatan burung, orang Mhm, datang ke mhm. sini ngobrol segala macam, sharing, ya gua terima itu. Dan Ber gua nggak pernah tolak dan nggak pernah keberatan sih, Bro. Berarti Saung Bader ini ngopen bener untuk Wah, siapapun ya? bener-bener gua open, open banget malah mau siapapun mau belajar, mau, Mhm, ngerawat burung caranya mhm, gimana atau mhm, apa, sebisa gue ya, tapi gue mhm. nggak ngerasa bisa, tapi ya ini pengalaman gue nih, gue berbagi pengalaman, gue bilang, Iya, gue bukan ngajarin lo, tapi gue berbagi iya pengalaman. ini proses gua. Ini gue, Heeh, kalau lo mau ikutin syukur nggak ya udah, iya. tapi dari pengalaman gue ya begini main burung. Jadi gue Widih, nggak harus, "Lu salah lu begini-begini," enggak. Jadi, "Lu kenapa?" Gue tanya dulu, mhm, "Burung begini, Bang." Ya udah, kita lihat dulu karakter burungnya gimana. Jadi kita nggak bisa samain, temen gue punya cah ijo, kita samain sama si langit settingannya, nggak mhm. bisa. Beda, beda karakter, beda beda body, beda beda postur, pokoknya semua beda, cuman Mhm. judulnya doang sama burung, Wah, luar biasa cuman juga ya. beda, semua nggak bisa Jadi disamain. kalau misalnya orang udah datang kemari, lu terima dengan open, lu dengan senang hati. Dan ketika ada yang komen, Bang, Komen tentang, tentang, "Wah, lu salah, nggak boleh begini." Kan lu ah, bilang tadi, "Gua nggak bakalan komen," tapi tuh orang ternyata ngotot aja. heeh, Lu bagaimana tanggapan lu? gua Pasti dong. terima, karena itu guru terbaik gua ternyata. Widih, widih. Dari berdirinya Bendera, Mhm, gua emang butuh orang-orang yang kayak gitu, Bro. Jadi gua nggak bisa benci siapapun ketika mereka bilang gua salah, berarti mhm, gue emang punya kekurangan dan gue mhm, nggak pernah pengen ngerasa lebih ketika mhm, orang judge gua, "Lu salah, Bang." Terus gua mhm, marah sama dia, mhm, "Enggak, makasih." Gue bilang makasih segala macem, mhm. makanya gue ibarat kata lapang dada deh dari burung-burung ini, Mantap. belajar deh. Nih, Bang, entar dulu, Bang, Mhm, ini namanya kita, apa namanya, Bro, bahwasanya kalau andai kata tanda syukur lu, ini ke burung dah. mhm, Kalau misalnya nih burung bisa denger kan nih, iya bener, pasti bisa denger. pasti, ini Kalau lagi misalnya dia denger-denger ya. ngomong di sini, "Apaan?" Lu kaget. Iya, Lu sampein apaan dah ke dia nih, gue ke langit. berterima kasih sama semua binatang gue karena udah banyak kasih pelajaran hidup, yang Mhm, itu yang penting buat mhm, gue. Jadi gue gue pikir dulu mhm, mereka cuma sekedar binatang, Bro. mhm. Gue pikir mereka cuman ya, apa sih gitu ya, Iya, monyet ya, monyet tuh gitu, iya, cuma makan anjing pisang gitu, doang, heeh, anjing gitu. heeh. Ternyata mereka punya kelebihan yang nggak diliputin akal, Mhm, dan kita kadang malah nggak bisa kayak mereka, tapi kita bilang mereka monyet, kita mhm. belum tentu bisa loncat dari pohon ke pohon. Tapi ketika kita ngerasa marah, kita judge binatang itu paling murah, paling rendah. Nah itu dari situ gue belajar, ternyata hidup bukan cuma sekedar akal, tapi Mhm. harus punya rasa, punya penghormatan, punya adab, baru ilmu. Wih, Jadi ketika gue mulai belajar dari mereka, wah ini tempat gue buat ini nih, berbagi nih, berbagi dalam semua hal. Kayak gue, jadi ada temen pengen apa-apa, heeh, tahun ini gue bilang, siapapun orang yang datang, gue cuma nggak pengen mereka ketipu sama mafia-mafia di luar. Kayak capek, Bro, main burung iya, kan capek. heeh. Ngumpulin duit dengan harapan gue pengen punya burung bagus, nyatanya dibohongin orang. Itu gue buka saung.
Gue nggak peduli gue misalnya beli burung sekitar 1 juta atau 2 juta paling mahalnya. Terus ada temen datang nyari burung tersebut, terus gue terserah lu nih, lu mau lebihin syukur enggak ya lu bawa lah. Yang penting lu nggak ketipu. Nah ini karakternya begini, ini rawatannya begini, mudah-mudahan di lu kerja. Seenggaknya mereka punya semangat buat main burung. Gue jadi kalau gue bilang gue dagang, bener gue dagang. Tapi kalau gue bilang gue nyari untung, ntar dulu deh. Lagi sama teman-teman gue. Iya, yang deket ya Nggak bisa apalagi ya. ngomong gue kalau dia bilang bang gue punya duit sekian, ya nggak apa-apa, gue rugi dikit dah. Yang penting lu seneng dah dulu gitu. Yang penting lu nggak ketipu sama orang di luar. Kita kan nggak nyalahin orang nipu gara-gara burung, tapi emang mungkin cara dia nyari rezeki kayak begitu dan dia belum ketemu jalannya. Gue nggak bisa ngomong dia salah. Kadang kan kita yang beli juga harus teliti dulu sebelum dia ngerasa ketipu, kenapa dia bayar. Kan kadang orang begitu, dia udah dibayar nyampe rumah baru komplain, oh ini burung ternyata begini-begini, penjualnya bohong. Sebenarnya yang bohong bukan penjualnya, lu nggak teliti. Seharusnya ketika lu bayar lu punya rasa. Makanya gue bilang beli burung itu bukan sekedar posturnya atau segala macamnya, bukan, tapi tentang rasa bro. Jadi kalau ngeliat lu burung nih kayak begini nih, wah ini gue serak sama nih burung, oh kurangnya di sini, lu berarti udah terima dong kurangnya, bayar. Dan lu nggak harus komplain, itu rezeki lu berarti. Mau tuh burung kayak gimana di lu, ya itu rezeki lu. Jangan pernah marahin tuh burung, lu udah gue beli mahal gitu. Nah, berarti Bunyi enggak lu. terakhir nih bang, tipsnya untuk orang pemula yang simple, padat dan jelas untuk teman-teman pemula ketika harus membeli burung dan merawat burung. Ini penting nih, karena banyak pemula-pemula totonya udah beli burung main gantang, nggak menang goblok, begitu kan. Iya. Banyak kan banyak. Lu Iya, cubit lu nah gitu ya. itu tipsnya bang. Tips buat ngerawat burung, kita nggak bisa ngikutin karakter orang. Oke, satu. Ikutin karakter burung. Jadi misalnya burung lu samaan sama burung temen lu, burung temen lu menang mulu, lu ikutin rawatannya, belum tentu bro. Belum tentu juara. Belum tentu. Lu harus pahamin karakter. Dan lu kalau mau beli burung itu minimal lu punya temen deket yang lu percaya buat milih. Kalau lu awam banget nih main burung, daripada ketipu orang, sayang duitnya, lu ajak deh temen lu siapa kek, pilihin burung dong gitu. Kalau buat rawatan, gua sih dari pengalaman gua lebih ngikutin burung-burung ini dibanding gua paksa mereka buat bunyi. Jadi memang lu nggak memberikan takaran yang enggak, kayak dia nih Langit, Saka, Murai gua itu nggak punya takaran bro. Jadi orang-orang punya jangkrik 7 harian gitu. Kalau si Langit enggak. Langit kalau dia lagi butuh 3 gua kasih 3, kalau lagi butuh 5 gua kasih 5. Jadi gua ngikutin dia. Kan ketahuan kalau karakternya dia karena emang gue pegang dari udah lama. Jadi ketika dia kan kalau makan jangkrik burung bisa birahi, bisa lemak gitu iya kan. bener Itu katanya. kata orang gitu. Nah gue coba pelajarin itu, dan ketika dia lagi birahinya kurang, kasihlah banyakan dikit 5. Ntar birahinya udah stabil, kasih 3 lagi. Ntar lemaknya udah banyak, mulai olahraga dia. Jadi nggak gue paksa porsir dia terus. Dia punya batasan juga bro. Kayak kita kalau lagi capek lu kasih nasi sepiring gue nggak bakal dimakan. Bega. Tidur gula lagi di antara hantu. Tipes. Oke, Bang Dery. Gua bocah dangkalan ngucapin terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Maaf ganggu nih malam-malam nih. Ngebuka si Langit, ngerinya masuk angin doang ini. Biasa begadang memang Biasa di temen begadang. ngobrol. Berarti itu tips dan cara perawatan menurut Bang Dery, pendiri sekaligus pemilik Saung Bader ini. Pilih burung harus ngajak teman yang memang paham ya bang. Paham. Kedua, merawatnya harus ngikutin maunya si burung, benar ya bang? Kasih sayang ya bang. Oke, kalau gitu aduh kebetulan masih banyak yang pengen gue bahas sama Bang Dery, cuma memang waktu yang memisahkan kita bang. Bang Dery makasih banyak. Sama-sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast gua, Bocah Dangkalan alias Jalan Pengadilan. Jauhi narkoba, dekati masjid, dan salam selawat. Assalamualaikum.